Bahkan bulu kakiku dicabut. Santai saja. Sudah selesai, biarkan kering. Kamu sudah memegang ponselmu sejak kamu masuk. Ada rahasia apa di ponselmu? Tidak ada, ini tentang bisnis. Kamu terluka sekarang, dan kamu perlu istirahat. Nona Xiao. Kamu di sini. Mr. Jiang mengirim saya untuk mengunjungimu. Mr. Jiang? Ya. Apakah saya mengganggu? Tidak, saya sedang mengganti bajunya. Saya akan keluar sebentar. Oke, saya Datang untuk memberitahumu bahwa saya sudah memberitahu Sekretaris Wang tentang tagihan medis. ada yang lain? Beristirahatlah dan kemudian kembali bekerja secepatnya. Itu saja? Ya, itu saja. Saya akan meninggalkan kalian berdua sebentar. Kalian bisa melanjutkan, saya harus pergi sekarang. Apa itu? Saya menunggu. Jangan pergi. Apa itu? Kamu belum sembuh. Bisakah kamu bicara dengannya nanti? Duo-duo. Duo-duo. Apa yang terjadi? Saya. Bahkan berlari ke kamu dengan kaki yang terluka. Begini caramu menjawabku? Mengapa kamu keluar dengan kaki yang terluka? Apakah kamu gila? Ya. Saya gila. Saya tahu suasana hatimu tidak baik sekarang. Kamu marah padaku. Karena kamu tidak mendapatkan pesanku malam itu, benar? Sejujurnya, ponselku jatuh dan rusak. Saya ingin menunjukkan padamu pesan yang ingin kusampaikan padamu hari itu. Ada apa dengan ini? Aku sudah memperbaikinya. Aku tidak berbohong. Aku tahu apa yang terjadi padamu malam itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengaku ingin tahu jawabanmu. Tapi sekarang aku tidak membutuhkannya lagi, dan aku tidak ingin mengetahuinya kenapa. Tidak. Kau datang jauh-jauh mencariku hari itu, tapi sekarang kau menolak permintaanku. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Biarlah begitu. Oke. Katakan lagi. Biarlah begitu. Oke. Biarlah begitu. Ya. Dokter Bai sedang menunggumu. Kembali ke kamarmu. Nona Xiao. Ada apa, Dokter Bai? Tidak ada, karena kau sedang menunggu mobil di sini. Bisakah aku berbicara denganmu? Apa yang ingin kau katakan? Kau tidak bahagia karena aku bukan.
Mengapa kau pikir aku kesal karena dirimu? Kita bisa jujur satu sama lain. Aku tahu kau peduli pada Tong Yu. Aku datang jauh-jauh untuk menemukan mereka. Ini takdirmu. Tidak, bukan. Aku membantunya karena kita teman. Kurasa kau lebih dari sekadar teman. Mungkin. Kau tidak mengenalnya dengan baik. Tidak penting untuk mengenal orang lain dengan baik sebanyak cocok untuknya. Tong Yu punya kebiasaan buruk dan butuh seseorang untuk merawat dan menjaganya. Lebih dari itu, dia sangat temperamental. Jadi dia butuh seseorang untuk menenangkan perasaannya. Dan begitulah caramu memperlakukannya, Dr. Bai. Aku seorang dokter. Ini tugasku. Dia masih sakit setelah meninggalkan rumah sakit ini. Jadi jaga dia baik-baik, Dr. Bai. Mobil sudah datang, aku akan pergi sekarang. Bagaimana reuni kalian? Bagus. Tidak, kami putus. Kamu bercanda. Aku tidak bercanda. Setelah aku masuk mobil, dia melempar perjanjian cerai padaku. Kamu setuju? Hei, dia bersikeras untuk bercerai. Bisakah aku bilang tidak? Kenapa? Bagaimana aku tahu? Aku tidak tahu kenapa. Mungkin pernikahan kami sebenarnya salah dari awal. Kamu harus bicara dengannya. Apa yang bisa kukatakan padanya? Dia menentukan pernikahan kami, dan sekarang bercerai. Dia membuat semua keputusan sendiri, tanpa bertanya padaku. Orang bilang, mereka yang selamat dari bencana pasti akan beruntung nantinya. Benar, dia berkata dengan baik. Aku bisa melihat kekayaanku sekarang. Kita benar-benar pasangan takdir. Kamu akan bercerai dan aku juga akan putus dengannya. Apa yang terjadi padamu? Tidak ada. Mungkin kamu ingin melakukan beberapa perubahan. Bagaimanapun itu tidak bisa lebih buruk dari pengalaman kita di hutan. Jika kita tersesat di hutan, kita akan menemukan jalan keluar sendiri. Bahkan jika tidak ada jalan di depan kita, akan menciptakan jalan keluar benar. Nona Yuki, Halo Tuan Kencana Mew malam ini. jangan bercanda tolong. Apakah Dia bercanda padamu. Aku diperlakukan seperti orang bodoh belakangan ini. Dia duduk sehari. Sebelum kemarin kamu berbohong padaku dan pergi liburan. Kemarin beberapa influencer datang ke restoran kita. Mereka pikir restoran kita jadi populer karena kita menyajikan makanan enak. Jadi mereka datang untuk wawancara. Tidak disangka mereka langsung datang dan bertanya tentang Mr. Dating You Tonight. Mereka bahkan bercerita tentang petualangan hikingmu. Para influencer ini lebih suka membicarakanmu daripada bagaimana rasa makanannya. Mereka hanya peduli dengan pria yang kamu kencani malam ini. Miss Yuki? Aku yang salah. Aku memikirkan hukumannya sendiri. Baiklah, katakan padaku. Apakah kamu rela mengorbankan gaji 2 bulan? Atau bekerja shift malam selama setengah tahun tanpa istirahat? Aku ingin mengundurkan diri. Aku tahu ini keputusan mendadak dan aku bertindak gegabah. Tapi aku sudah memutuskan. Sebagai pria, aku harus bertanggung jawab dan menanggung konsekuensinya. Lagi pula setelah kejadian ini,
Aku ingin membuat beberapa perubahan dan menjalani hidup baru. Aku belajar filsafat di universitas. Meskipun aku tidak serius di kelas. Aku ingat kehidupan Sartre. Sangat jelas. Dia berkata seorang pria tidak lain. Kecuali apa yang dia buat dari dirinya sendiri. Jujur aku senang bekerja di sini. Gaji dan tunjangannya bagus. Tapi aku terlalu lama berada di zona nyaman dan kehilangan semangat juangku aku. Sepertinya kehilangan keinginan untuk hidup. Jadi aku ingin keluar dari zona nyamanku. Dan menantang diriku sendiri. Untuk melihat bakat yang tersembunyi dalam diriku. Tapi Sartre tidak memberitahumu, jika kamu berhenti dari pekerjaanmu dan tidak dibayar, bagaimana kamu akan melanjutkan hidupmu? Bagaimanapun aku akan menghadapinya ketika saatnya cari tahu. Karena kamu sudah bulat tekadmu. Aku tidak akan memaksamu. Terima kasih Nona Yuki. Aku akan pergi mengucapkan selamat tinggal pada rekan-rekanku dan kemudian menyerahkan surat pengunduran diri. Jason. Encoding kata. Jika suatu hari kamu gagal mencapai ini dan tidak ada yang membantumu, aku akan mendukungmu. Terima kasih Nona Yuki. Peluk aku. Berhenti bekerja. Aku akan pergi sekarang. Shengnan. Shengnan. Shengnan, aku tahu. Aku mengatakan sesuatu yang salah dan kejam. Aku seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Bisakah kita berbicara? Shengnan. Kembali. Kamu menyelesaikannya dengan cepat. Ya. Tapi kenapa kamu kembali ke sini? Aku datang karena aku merindukanmu. Dilihat dari wajahmu, apakah kamu benar-benar menyelesaikan ini? Kamu mengacaukannya, bukan? Hentikan omong kosongmu, masakan aku sesuatu. Aku lapar. Kamu bisa makan setengah potong roti dulu. Aku akan memasakkanmu mie. Apa yang terjadi? Apakah kamu menolak untuk berdamai? Atau kamu mengacaukannya? Aku sudah bilang padamu. Untuk menunjukkan sikap peduli padanya seorang wanita butuh kata-kata manis. Ini takdirmu untuk menjadi suami istri. Jangan begitu saja memutuskan ikatan. Benar kan? Aku berbicara padamu, apa kamu mendengarkan? Aku mendengarkan, berhenti melamun. Awal kita datang tiba-tiba. Dan berakhir tanpa ragu. Dia benar. Sejak kita menikah, kita terjebak dalam kecurigaan, pertengkaran, dan juga dendam.
Dia bilang dia sudah cukup dengan ini. Dan begitu juga aku. Dengan ini, mari kita akhiri lelucon ini. Ini dia. Apa masalahmu? Matamu jadi merah. Aku menguap. Aku Lee Jason. Juga dikenal sebagai Mr. Dating You Tonight. Aku melakukan kesalahan. Dan aku gagal. Miss Not Dating Tonight. Menemui dua wanita. Dalam perjalanan. Kami bersenang-senang. Dan aku bergabung dengan mereka di siaran langsung. Aku berbicara impulsif di siaran langsung. Tanpa berpikir. Dengan ini aku membuat pernyataan. Pertama, perasaanku terhadap Miss Not Dating Tonight jauh lebih kuat dan dalam daripada yang aku akui di siaran langsung. Kedua, aku bertemu dua wanita itu secara kebetulan. Dan tidak ada apa-apa di antara kami. Tolong jangan membuat rumor dan merusak reputasi mereka. Ketiga, aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Jadi ejek atau hina aku sebanyak yang kamu mau. Miss yang tidak ada kencan malam ini, tidak ada hubungannya dengan ini. Berhenti mengganggunya. Keempat, aku sudah mengundurkan diri dari Phil Restaurant. Tolong berhenti mengganggu restoran itu. Tapi kamu dipersilakan makan di sana. Makanannya enak. Terima kasih. Aku menyambut para troll dengan tangan terbuka. Kamu di mana? Kita perlu bicara. Jason, sup bakmi pangsit baru keluar dari oven. Terima kasih, Tan. Panas, hati-hati. Aku tahu apa yang kamu katakan. Tapi tolong dengarkan aku dulu. Pengunduran diriku dari restoran, bukan karena aku belum dewasa dan tidak mengalah. Aku sedang berpikir untuk melakukan beberapa perubahan. Aku tahu. Kamu pikir tingkah lakuku ini lelucon. Tapi bagiku, ini adalah keputusan serius setelah pertimbangan panjang. Saat itu aku sama sekali tidak peduli dengan masa depan. Yang kuperhatikan adalah apakah aku dibayar tepat waktu atau apakah aku bisa membayar barang-barang di keranjang belanjaanku. Aku mudah puas dengan momen bahagia seperti itu. Namun sejak malam aku tersesat di hutan dan khawatir apakah aku akan selamat. Aku berpikir dalam-dalam. Aku menyadari bahwa aku masih memiliki perjalanan panjang dalam hidupku. Aku perlu merencanakan masa depanku. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri dan melihat seberapa banyak yang bisa kurai. Setelah aku lulus, aku mulai memiliki mimpi palsu tanpa mengambil tindakan. Aku tidak melakukan apapun untuk mewujudkan mimpiku. Jadi aku harus berubah dan menantang diriku sendiri. Aku memang belum memiliki rencana. Tapi aku jelas tentang satu hal. Aku harus berhenti hidup seperti ini. Oke, aku selesai. Sekarang giliranmu. Keputusannya bodoh. Tapi begitulah cara kamu menghadapinya. Jangan hanya bicara. Aku akan mengawasimu. Maksudmu apa? Aku bilang, meskipun ide-idemu belum cukup matang, setidaknya kamu mencoba melakukan beberapa perubahan tentang apa yang kamu lakukan itu. Mungkin terlihat seperti keputusan gegabah, tapi kamu mengambil tanggung jawab atas kesalahanmu. Setelah kamu membuat keputusan, melangkahlah maju, tanpa ragu-ragu. Apakah kamu setuju denganku? Kamu tidak akan putus denganku? Aku tidak. Aku bilang kita butuh waktu untuk memikirkan diri kita sendiri. Dengar saranku? Berhasil. Hei, jangan tunjukkan padaku. Aku punya sesuatu yang penting untuk dikatakan padamu. Aku mencintaimu.
Mulai hari ini, kita adalah keluarga. Terima kasih. Dua-dua ayo minum bir. Dio ayo makan malam. Aku menemukannya. Mengapa kamu membutuhkannya sekarang? Ini adalah kompas hidupku itu. Adalah buku ini. Yang membantuku membuat keputusan sebelum aku kembali dari Amerika. Jadi kamu melakukannya untuknya. Tidak ada yang bermain denganku. Aku sangat kesepian aku. Bilang padamu, aku sibuk hari ini. Dan kamu berjanji tidak akan menggangguku sebelum aku membawamu ke sini kan? Ya, aku berjanji. Itulah sebabnya aku tetap sendiri anak nakal. Begitu pintarnya kamu. Ya, ayah. Lihat ini rusak. Bisakah kita memperbaiki pesawat mainan ini? Yang menyelamatkan nyawa kita. Aku tidak mencoba membuatmu marah. Aku hanya bertanya. Aku akan memperbaikinya. Setiap orang punya cara mereka sendiri. Untuk meredakan stres saat menghadapi tantangan dalam hidup. Adapun teman baikku, dia akan mengerjakan soal matematika. Teori fungsi satu variabel kompleks. Ya? Itulah buku analisis kompleks yang ditulis oleh seorang matematikawan Rusia. Bagi kebanyakan orang, aku misalnya, menganggapnya sebagai buku yang rumit. Sebaliknya itu adalah kompasnya. Kapanpun dia menghadapi masalah besar. Dia memilih satu pertanyaan secara acak di sebuah halaman dan mulai mengerjakannya. Ketika dia sedang berpikir apakah dia harus pergi dan belajar di Amerika, menetap di sana, atau mengundurkan diri dari sebuah perusahaan. Di sana semuanya diputuskan berdasarkan perhitungan. Beberapa mungkin penasaran, bagaimana masalahnya diselesaikan. Itu mudah. Jika jawabannya benar, dia tetap pada keputusannya. Jika tidak, dia menyerah. Saya bilang itu cara anehnya. Untuk meramal. Selesai. Ayah. Bolehkah aku mengundang Bibi Suduo untuk menonton pertandingan hoki esku? Menyelesaikan pertanyaan bukanlah cara dongeng untuk membuat keputusan. Jika kamu benar-benar menginginkannya, kamu harus bertahan. Kamu akan secara tidak sadar memberikan lebih banyak dan memiliki pikiran yang lebih jernih saat menyelesaikan pertanyaan. Secara alami jawabannya akan benar, tapi jika tidak, tampaknya keinginanmu telah goyah. Karena kamu tidak sepenuhnya fokus pada menyelesaikan pertanyaan, kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Kamu tidak punya alasan untuk melanjutkan kemudian.
Apa yang kamu lakukan, bisakah kamu diam? Aku ingin berbicara denganmu. Kenapa? Kamu marah sekarang? Kemarahan membuatmu terlihat jelek. Aku salah, aku babi tolong jangan marah. Kamu marah. Mari kita tonton pertandingan King Kong besok, oke? Dia bermain sangat baik. Jika waktu memungkinkan. Waktu? Ini jam 1 siang, aku ingin bersamamu, tolong datang. King Kong. Giliranmu. Ayo. Anak kecil, apakah kamu punya kepercayaan diri? Aku akan melakukan yang terbaik. Dan kamu juga, ayah. Kenapa? Bibik suduo. Bersiaplah. Apa yang membawa kamu ke sini? Kamu yang mengundangku. Aku? Kamu? Bilang kamu salah. Apa? Selain itu kamu bilang kamu babi aku. Meminta maaf, kenapa kamu tidak? Mengatakan ini padaku? Tunggu, apa yang terjadi sekarang? Anak kecil ini. Seperti ayah, seperti anak. Jadi kamu sudah tahu ini sebelumnya? Dua-dua, aku ingin bicara denganmu. Hari itu ketika kamu di rumah sakit, aku tidak dalam suasana hati yang baik. Aku minta maaf. Tapi aku pikir kita perlu berbicara. Sungguh. Dan hari ini aku datang untuk memberimu jawabanku. Apa jawabanmu? Pacaran palsu harus berakhir di sini ini. Cepat aku. Akui bahwa aku benar-benar bahagia ketika kita pacaran palsu. Ini adalah momen terbaik dalam hidupku. Dalam 30 tahun hari itu, kamu memelukku di salju. Aku telah meninggalkan perjanjian itu. Aku jatuh cinta padamu. Aku sudah menunggu jawabanmu selama ini. Tapi itu belum datang. Aku Punya alasanku. Aku tahu. Kamu tidak pernah memberitahuku tentang masa lalumu. Dan begitu juga denganku. Aku tidak akan pernah memberitahumu tentang milikku juga. Ketika aku di Amerika, aku punya pacar. Sebenarnya hubungan kami tidak bertahan lama itu. Hanya lebih dari setahun. Dia menyukai pesta. Sementara aku memasak untuknya setiap hari.
Setelah itu dia bertemu seseorang di sebuah pesta dan lalu kami putus. Waktu itu aku bilang pada diriku sendiri, aku Suduo tidak akan pernah lagi masak dan cuci untuk seorang pria. Aku ingin menjadi wanita yang mandiri. Aku akan bekerja keras dan ingin menjadi lebih kuat. Tapi aku menyadari beberapa perubahan dalam diriku setelah aku bertemu denganmu. Perubahan dalam diriku membuatku memiliki harapan. Juga beberapa kekhawatiran. Apa kekhawatiranmu? Aku. Takut. Harapanku akan berubah menjadi kekecewaan pada akhirnya. Kamu tidak percaya padaku, tidak. Sebaliknya aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku takut aku akan bergantung padamu seperti yang aku lakukan sebelumnya. Ini bukan masalahmu, ini masalahku. Aku tidak memiliki kepercayaan pada diriku sendiri. Jadi kamu tidak memberiku kesempatan untuk memberitahumu bagaimana perasaanku. Baiklah. Jadi apakah kamu ingin tetap berteman? Aku pernah memberimu kesempatan sebelumnya. Tapi kamu menolak untuk memberitahuku. jawab pertanyaanku. Aku ada janji. Aku harus pergi sekarang. Bukan aku tidak percaya padamu. Aku hanya tidak percaya pada diriku sendiri. Jadi kamu hanya ingin berteman kan? Aku Sudah memberimu kesempatan. Apakah itu tulisan tangan anak kecil? Bos. Bos, selamat. Datang kembali, selamat datang kembali, selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Mr. Jiang, Engineer Tong. Lihat betapa mereka mencintaimu. Kedatanganmu kembali dari cedera. Disempat libi hangit pada kide tenggangku kembali. Dari perjalanan bisnis. Mr. Jiang, kamu pasti bercanda aku. Hampir kehilangan nyawa. Itu saja untuk pesta selamat datang. Oke, Mr. Jiang. Mengenai rapat pagi yang Anda jadwalkan pukul 10. Kami memiliki banyak agenda yang harus dibahas hari ini. Bagaimana kalau memajukan rapat setengah jam lebih awal? Tentu tidak masalah, kami akan mempertimbangkan produk proyek penyortiran logistik di rapat hari ini. Kami akan memilih salah satunya untuk menjadi fokus kampanye promosi saya. sangat terkesan dengan perjalanan bisnis saya ke Singapura. Untuk konferensi. Sekarang perusahaan top dunia sedang menguasai dan memperluas sistem logistik. Robot Vino yang dirancang oleh tim yang dipimpin oleh Insinyur Lee dan memiliki keunggulan kecil dibandingkan produk serupa, tapi tidak jelas. Sementara produk baru yang dirancang oleh kepala Insinyur Tong yaitu Robot Tino sangat inovatif. Kita semua tahu bahwa itu masih dalam tahap uji coba simulasi, dan aplikasi praktisnya masih dalam pengujian. Bisakah itu memenuhi standar untuk presentasinya di roadshow? Maaf teman-teman. Sesuatu yang tidak terduga terjadi selama liburan saya. Kami memahami situasi Anda, tapi proyek ini tidak akan maju. Hanya dengan memahami roadshow akan berlangsung dalam 10 hari. Saya tidak melihat arah yang jelas. Saya yakin semua orang yang hadir merasakan hal yang sama. Mohon percayalah pada saya. Saya hanya percaya pada fakta dan hasil saya. Mengalami kecelakaan saat bepergian. Tapi itu berkah tersembunyi malam. Itu juga saya terdampar di hutan. Saya mendapatkan ide yang sama sekali baru. Tentang robot Tino.
Apa itu langit? Berbintang. Rasi bintang bisa beroperasi dengan teratur dan dari mana kekuatan mereka berasal? Gaya gravitasi mereka memungkinkan mereka berevolusi bergerak dan bahkan hancur. Tapi mereka tidak pernah berjalan dengan kacau. Dunia ini maju setiap hari. Teknologi berkembang setiap hari. Kiva adalah aplikasi teknologi paling canggih di industri logistik semuanya. Tapi implementasinya sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Tino saya mungkin upgrade komprehensif. Tapi berapa lama bisa memimpin industri? Saya pikir kita harus meninggalkan pemikiran bawaan kita untuk menetapkan aturan permainan kita sendiri dan mengubah industri logistik sepenuhnya. Engineer Tong, maksudmu menolak rencana sebelumnya sepenuhnya? Bukan menolaknya sepenuhnya tapi revolusi total. Saya tidak ingin mendesain robot tunggal lagi. Saya ingin mendesain dunia logistik seperti rasi bintang ini. Kita pernah melakukannya sebelumnya. Apakah itu Xiao Bai, Vino Engineer Lee atau Tino saya? Mereka semua entitas independen seperti planet-planet di seluruh alam semesta. Bagaimana jika kita menyatukan mereka? Apakah itu Kiva Tino atau Vino di masa lalu? Ide saya adalah kita tidak akan membiarkan mereka ada dalam isolasi lagi. Sebaliknya, kita akan membiarkan mereka berkomunikasi dan berkolaborasi untuk membentuk sebuah sistem logistik otomatis penuh dari awal hingga akhir. Apa yang kalian lakukan? Saya tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Baiklah, yang penasaran. Setelah saya menjawab semua pertanyaan kalian, bisakah kita semua kembali bekerja dengan sungguh-sungguh? Ya, saya sudah kami putus. Itu alasan paling umum di dunia dewasa. Sesederhana itu? Ya, sesederhana itu, kepala. Insinyur Tong dan aku sama-sama punya kepribadian yang kuat, jadi kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Ya, aku dengar. Menir akhir-akhir ini juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Seluruh pusat perbelanjaan milik Nyonya Lydia. Halo Tuan Siang. Tuan Siang, kamu datang lebih awal hari ini. Aku dengar kamu akan memulai hidup baru kamu akhirnya. Menjadi pria sejati, dan tidak tunduk pada uang. Menggosipkan hal itu benar-benar menyebalkan. Tapi sejak hari pertama aku mulai berkencan dengannya, aku sudah tahu akan ada gosip. Toko ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia hanya pemilik pusat perbelanjaan ini. Tapi toko ini telah menanggung banyak beban kami. Ketika aku melihat toko ini, aku teringat semua yang pernah kulakukan bersamanya dulu. Tiba-tiba, sebuah pikiran gila muncul di hatiku. Ini adalah kontrak pembelian rumah kita di kota masa depan. Ini adalah sertifikat tanah. Ini adalah polis asuransi keluarga. Ini adalah perjanjian yang kita tanda tangani saat menikah. Ini juga 2 kartu bank dari rumah. Aku juga berhenti dari pekerjaanku. Mulai sekarang, aku akan mencempalkan sinua ini kepada Nyonya Liu. Tuan Siang, apa yang kamu? Tolong ucapkan terima kasih padanya untukku. Tuan Siang.
Kamu membuatku takut. Maaf kalau kucingku mengganggumu. Anak kucing yang baik. Baik. Aku kenal kamu kan? Kamu adalah seorang pencari kekuasaan. Aku melihatmu di kompetisi debat. Bukankah menurutmu ini kebetulan, Tuan Farg? Bagaimana kamu tahu aku Tuan Kosong? Apakah kamu seekor Willow yang bergetar? Apa kamu bercanda? Kalau aku tidak diam, semua orang di perpustakaan akan tahu aku si Willow bergetar. Itu banyak kebetulan. Apakah kamu selalu tahu? Apakah ku memberitahumu? Kuasa? Maksudmu Tuan Guo? Ya. Sebelum kamu masuk ke perpustakaan ini aku tidak tahu kamu adalah Tuan Kosong. Tuan Zhou tidak pernah memberitahuku bahwa kamu adalah Tuan Kosong. Tuan Zhou tidak tahu aku adalah pohon Willow yang melambai. Kamu yang memberitahuku bahwa kamu akan duduk di meja panjang ini. Apakah kamu lupa? Ini tidak benar masalahnya. Adalah. Jika kamu adalah murid Kuo kamu, pasti masih muda. Bukankah kamu masih anak-anak? Aku yakin kamu punya sedikit pengalaman dalam cinta. Tapi kamu memberikan jawaban yang sangat profesional. Aku juga punya teman tahu. Aku selalu membantu mereka menyelesaikan masalah hubungan mereka. Aku sedang menganalisis masalahmu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu. Setelah sekian lama seorang anak telah menipuku. Bagaimana ini bisa disebut penipuan? Ini semangat membantu orang. Selain itu mengapa aku ingin menipu orang tua sepertimu? Simpan saja di sana. Orang tua? Jangan panggil aku orang tua. Ini antara kamu dan kekuatan. Kamu harus menyendirikan aku untuk itu. Xiao Fei, kamu tidak seperti dirimu hari ini. Bagaimana itu? Lihat dirimu sendiri. Aku baru saja putus cinta. Kamu juga membuat rumah untuknya. Bagaimana kamu bisa makan dengan begitu bahagia? Apa yang kamu harapkan dariku? Aku adalah Xiao Fei yang bahagia dan beruntung. Apakah kamu ingin aku menangis? Di depanmu? Bagaimana ini akan membantuku? Ngomong-ngomong. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apakah Anda masih ingat itu? Teman online Dedalu berkibar. Saya mengobrol dengan? Tebak siapa ini? Sangat menyenangkan. Kemungkinan apa? Mensch Kim Buchen? Takdir. Ami? Jauhkan dari dia. Mengapa? Dia adalah pelajar. Saya juga guru. Saya harus terjaga. Sel and ITU Janggan and Tahu. Situasi Anda sedang tiba? Apa maksud Anda? Saya menyesal jadi saya bisa melakukan apapun. Selain itu Anda adalah guru, hanya ada begitu banyak yang bisa Anda lakukan. Anda belum mengajukan kekecewaan. Anda keduanya masih menikah secara hukum. Bagaimana bisa saya mengizinkan seseorang seperti Anda untuk menggerus pelajar kami? Saya memiliki dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, maksudnya ada YG seperti saya Game. Mengapa Anda mengambil saya? Apakah saya seorang yang tidak cocok? Pertanyaan dua. Apa yang Anda maksud dengan menelusuri murid Anda? Apakah saya bilang saya ingin? Meskipun Anda menginginkannya, itu tidak ada di bisnis Anda ada. Tidak ada manfaatnya mengatakan terlalu banyak. Bukan sekolah kami. Sudah cukup berkelahi. Tidak ada yang perlu dimainkan. Sudah menghentikannya. Itu konyol. Saya adalah yang konyol. Sudah cukup. Mengapa dia akan menampakkannya? Hei tong di sini. Tong di sini. Kemana Anda? Baru bisa datang setengah jam. Mau diminum apa? Ini. Diminum dulu. Aku juga. Apa yang terjadi? Ada apa dengan kalian berdua? Tidak ada. Apa masalahmu? Kamu terlihat sedih. Kamu baik-baik saja kan? Aku hanya memberitahu kalian ini. Perjanjianku dengan Suduo untuk berpura-pura menjadi pasangan sudah berakhir. Apakah kalian bertengkar lagi? Yang kamu pikirkan hanyalah apakah menurutmu kami selalu bertengkar? Apakah itu satu-satunya yang bisa kamu pikirkan? Satu-satunya yang mengolok-olokku. Sudah cukup. Tapi kenapa? Kupikir kamu dan Suduo melakukan pekerjaan yang bagus. Kenapa kamu berhenti berpura-pura? Kurasa aku tidak pandai berpura-pura. Bagus, ayo kita minum saja. Ayo minum. Bersulang. Jadi apa yang membuatmu sedih? Aku? Hampir lupa bagaimana sedihnya aku karena minuman ini kami. Tidak berkata. Sepatah kata pun hari ini, jika aku bilang aku sedih. Tapi aku sudah melepaskannya. Apa yang perlu disedihkan? Duo-duo. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini padamu. Jika hatimu berdebar-debar,
Jangan memaksakan dirimu. Kamu tahu? Cinta adalah inti dari kehidupan banyak orang. Setiap orang mencari jawaban ini. Tapi jawaban ini bisa romantis, tak terlupakan, gila menyedihkan, dan pasrah. Beberapa orang mungkin mengharapkan hubungan yang sempurna, tapi mungkin akhirnya dikhianati. Dalam kehidupan manusia, setiap orang mencari jawaban yang berbeda. Karena setiap jiwa itu berbeda. Karena cinta butuh keberanian. Itu sebabnya kamu hanya perlu ingat bahwa setiap kali kamu membuat keputusan, aku akan selalu ada di sampingmu. Dia mendengarkan. Aku menyadari sesuatu setelah minum itu. Kamu lihat, aku berhenti dari pekerjaanku. Begitu juga dengan Xiang Xiaofei. Tong tidak stabil secara emosional karena Su Duo. Sedangkan Luke, hidupnya tetap monoton. Tidak ada yang menarik dalam hidupnya. Singkatnya, kami berempat telah mencapai titik stagnasi dalam hidup kami. Apa yang harus kami lakukan? Kami perlu memikirkan untuk membuat perubahan. Benarkan. Jason, aku pikir kita tidak membicarakan tentang wanita. Siapa yang membicarakan wanita di sini? Aku sedang membicarakan kami berempat. Bagaimana seorang pria sejati harus menjalani hidupnya. Ini benar, keinginan untuk berubah datang dari kemiskinan. Bagaimana kita harus berubah? Kamu sudah memikirkan ini sepanjang hari. Apakah kamu menemukan sesuatu? Dia mendengarkan. Aku sudah membaca biografi orang-orang kaya, seperti Jobs dan Murdoch. Aku sudah membacanya semua. Aku merasa lebih yakin bahwa perubahan nasib pria sukses adalah membuatnya terlihat seperti pilihan yang tidak bisa diandalkan tapi akurat pada saat ini. Jadi kita harus memilih sekarang. Aku setuju dengan apa yang Tong katakan. Dia bilang, jika tidak ada jalan keluar dalam hidup, maka kita harus mencari jalan keluar. Apa yang kita lakukan jika tidak bisa menemukannya? Maka kita akan menciptakan jalannya. Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Aku pikir kami berempat harus melakukan sesuatu bersama-sama. Ini benar. Kamu terlalu banyak bicara. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan saja pada mereka. Oke. Memulai bisnis. Apa yang kamu katakan? Jason, barusan kamu terlihat sangat berbudaya. Kamu sudah membaca, aku lihat. Tapi aku pikir keempat dari kita harus mengesampingkan wanita untuk kali ini, bukan karena mereka tidak penting. Tapi yang penting bagi pria adalah profesi. Aku sangat setuju denganmu. Aku pikir, seorang pria harus hidup seperti pria kita. Harus menunjukkan pada para wanita betapa mulia. Dan mem kita benar kan? Kita tidak boleh membuat mereka berpikir bahwa dunia tidak bisa berputar tanpa mereka. Ini benar. Ini tidak mungkin, bukan? Dari perspektif alam semesta, tidak ada satupun magnet untuk pria dan wanita di dunia yang mungkin tidak benar-benar mampu memutar bumi. Tunggu sebentar. Hentikan saja di situ. Chien Guo, ada apa denganmu belakangan ini? Mengapa kamu jadi ofensif? Apakah kamu sedang mengalami krisis parubaya sekarang? Kamu yang sedang mengalami krisis parubaya kamu. Berdua bisa berhenti sekarang. Mari kita minum saja. Baiklah, kembali ke topik. Aku punya ide. Aku masih ingin mewujudkan mimpiku untuk membuka restoran. Aku pikir kita bisa bermimpi. Tapi kamu harus memikirkan ini dengan matang. Ketika berbicara tentang membuka restoran, apa pengalamanmu? Memasak, benar kan? Membuka restoran adalah bagian dari menjalankan bisnis. Tapi kamu sama sekali tidak tahu tentang itu. Jadi saya pikir kamu harus mengubah cara berpikirmu. Kamu perlu mendefinisikan kelompok konsumenmu dan kelompok targetmu dulu. Oke, kelompok target saya. Mengerti apa yang kamu katakan? Setelah berputar-putar, ternyata ini tentang menargetkan wanita. Kamu membuatnya terdengar buruk. Lagi pula, apa salahnya menargetkan mereka? Ada konsep yang harus kamu pahami. Di dunia ini, ada dua jenis orang yang bisa kita dapatkan lebih banyak uang. Yang pertama adalah wanita. Yang kedua adalah anak-anak. Benar kan? Mengapa begitu? Karena wanita tidak memikirkan anggaran mereka. Tapi perasaan mereka saat membelanjakan uang. Menurutmu saya benar? Pertama, jika kalian berdua bertanggung jawab atas ini, maka itu pasti sesuatu yang kalian kuasai dan pedulikan. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. Apa yang kamu kuasai? Kamu jago memasak. Saya jago dengan wanita.
Yah, ternyata itu salah mungkin. Terlihat salah tapi itu benar. Santai saja. Saya pikir, kamu mungkin bisa jadi koki eksekutif. Maksudmu koki eksekutif apa? Dia mendengarkan. Selama kamu bisa mengendalikan wanita kamu, mengendalikan ekonomi dunia. Pikirkanlah. Jawab saja pertanyaan saya. Apa yang paling disukai wanita untuk dimakan? Yah, mereka suka makan. Yang manis dan creamy. Itu dia. Sebelumnya saya hanya memikirkan tas. Sekarang saya ingin memikirkan selera mereka. Kita akan buka toko permen sebuah. Toko manis yang disukai semua orang. Kukira kamu bilang koki eksekutif. Kenapa kamu jadi pastry chef? Koki eksekutif juga bisa bikin dessert. Kamu bisa mulai sebagai pastry chef. Dan naik ke puncak kemenangan. Bagus, mari kita bersulang. Ya, dari bawah ke atas. Bersulang. Malam itu kami berempat sedang bad mood. Dan terjebak dalam situasi yang tak ada harapan. Pikiran Xiao Fei dan Jason membuat kami sadar kembali. Ini ide yang sangat bagus. Karena bisa memanfaatkan keahlian Jason dan membiarkan Xiao Fei menggunakan kemampuan marketingnya yang kuat untuk wanita. Kami langsung memutuskan untuk membuka toko permen. Kami berempat membagi saham secara merata. Aku menanamkan 50% dari investasi karena kami bertiga punya masalah keuangan. Aku tidak terlalu peduli apa yang kami lakukan. Aku hanya merasa kami bertiga adalah teman abadiku. Tidak peduli apa yang kami lakukan, lebih baik bersama. Jadi sudah diputuskan. Tapi, ini hanya langkah pertama menuju perjalanan panjang. Perjalanan ke depan akan penuh rintangan. Kalian harus bertahan dan berusaha lebih dari orang biasa. Tentu saja, yang penting adalah percaya diri. Ketika aku berpikir tentang menulis era baru besok, aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam diriku. Sekarang profesi adalah akar kami. Selama akarnya ada, tidak ada yang perlu ditakutkan. Lupakan itu, dia mendengarkan. Aku harus memberimu beberapa nasihat. Apa ini? Setelah bisnisnya berjalan, tetaplah rendah hati dan kerja keras. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu pertahankan. Ya. Ketika menyangkut hal lain, kami tidak akan bersikeras atau bekerja keras. Tapi dalam hal ini, kami harus bersikeras. Kami harus menunjukkan kepada mereka. Siapa sebenarnya pria sejati di sini? Tunjukkan padaku kalau kamu pria sejati. Lee Jason, kamu adalah direktur teknis toko permen kita. Misi kamu adalah mengembangkan konsep permen baru dalam waktu terbatas. Aku akan menjadi direktur pemasaran toko permen ini. Prioritas utamaku adalah menghabiskan uang sesedikit mungkin untuk menemukan toko yang paling cocok. Menurutmu bagaimana dengan anak muda yang memulai bisnis mereka sendiri sekarang? Memulai bisnis tidaklah mudah. Ini bukan untuk semua orang. Terkadang kamu bisa menemukan jalan keluar lain. Kalau kamu menyerah lebih awal, pada akhirnya tidak semua orang bisa menjadi pahlawan. Ini bukan untuk semua orang, kan? Apa maksudmu hanya kamu yang bisa sukses, tapi yang lain tidak bisa? Biar ku perlihatkan padamu. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Tapi jika kamu sudah siap untuk menanggung rasa sakit dan menantang kesulitan, dan berhasil dengan segala cara, maka jangan ragu. Maju saja dengan keberanian. Karena kewirausahaan bukanlah pilihan bagimu. Itu ditakdirkan ada di tempat yang jauh. Karena kamu memilih tempat yang jauh, apa yang kamu tinggalkan pada dunia tidak akan terjadi tanpa punggungmu keringat air mata. Dan darahmu menyertaimu. Apa maksudmu? Mengapa aku tidak bisa menyewanya lagi? Aku sangat menyesal, Tuan Siang. Ini karena perusahaan memutuskan untuk menaikkan harga sewa minggu ini. Jumlah yang working padamu adalah harga sebelumnya harga. Sebenarnya 2 kali lipat dari harga yang sebutkan sebelumnya. Tuan Siang, aku benar-benar minta maaf atas ini. Permisi, saya perlu menerima telepon ini. Halo Bu Leo. Oke, saya akan ceritakan padamu siang nanti. Tentu. Hello Lu Zengnan. Apa maksudnya ini? Apa yang kamu maksud? Kamu menyuruh saya untuk bertahan dalam memulai usaha dengan cara yang terhormat. Tapi di sisi lain kamu menaikkan sewa. Untuk mendorong saya ke jalan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika kamu bersikeras melakukannya itu baik-baik saja, oke? Taktikmu terampil dan kejam.
Jadi silakan lanjutkan dan jaga dirimu. Juga dengarkan. Saya akan melakukannya. Bagaimana menurutmu? Rasanya lumayan. Tapi penampilannya terlihat buruk menurutmu tidak begitu? Dari sudut pandang seorang Fodie jika sebuah hidangan penutup tidak menarik perhatian saya tidak akan mencobanya. Bahkan jika toko itu mempromosikannya berkali-kali kepada saya. Ini hanya konsep awal. Saya akan memikirkan konsep yang berbeda. Tapi saya pikir, itu sepihak jika hanya meminta pendapat saya saja. Pikirkanlah, ada banyak pelanggan di sana. Kamu harus membuat hidangan penutup yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Anggaplah pelanggan tercinta. Tentu saja kamu membutuhkan konsep seperti Merisu atau sesuatu yang lucu, bukan? Tapi beberapa pelanggan menjamin kualitas dan rasa kue itu. Jadi kamu harus berusaha lebih keras untuk bekerja pada umpan itu. Saya mengerti maksudmu keberagaman. Saya akan memikirkan lebih banyak rasa dan konsep, oke? Biarkan saya berpikir. Tapi, sepertinya tidak sulit. Maukah kamu mencobanya? Cobalah. Coba dan pipakan itu. Bagaimana cara mengunduh ini? Ini tidak benar, biar aku ajari kamu. Pegang seperti ini. Pastikan itu kencang. Pegang dengan mantap juga. Pegang kantong piping ini. Oke, pelan-pelan sekarang. Tekan perlahan. 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 Lakukan saja perlahan. Jason, apa yang kamu lakukan? Tidak melupakannya, jaga jarakmu. Ambil kembali. Yah, kamu bisa melihatku melakukannya. Karena penurunan tiba-tiba, suhu malam ini, jam sibuk malam terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Sekarang ini jalan Yurma di Shanghai lebih atau kurang macet.
Jangan berpikir, kita punya sesuatu untuk dikatakan. Ini belum selesai. Binging. Apa yang terjadi? Itu dia. Ayo pergi kamu tidak. Akan menyerahkannya? Aku. Tidak berpikir ini perlu. Datang ke sini. Jadi ini mantan suamimu? Ya kami sudah bercerai. Kami belum mencapai pembagian harta benda. Dia tidak senang tentang itu. Jadi dia datang menemuiku dia. Tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Itu sebabnya. Terima kasih telah membiarkanku keluar. Apakah kamu lebih baik sekarang? Jangan khawatir, aku sangat baik kamu. Harus terkejut aku. Pernah menikah sekali. Tapi aku tidak pernah memberitahumu itu. Maaf tentang itu. Ini privasimu. Tidak masalah. Jika seseorang menikah atau bercerai dengan saya, Menurutmu apakah semuanya bisa mulai lagi? Bing Ning. saya percaya kita selalu bisa memulai apapun yang telah kita alami dalam hidup kita. Lebih jauh lagi hidup kita akan lebih baik. Asalkan kamu memiliki keberanian. Saya menyukaimu. Sejujurnya saya telah menyimpan ini di hati saya untuk waktu yang lama sekarang. Kamu tiba-tiba muncul di samping saya. Pada momen canggung itu tadi. Pada saat saya memegang lenganmu. Saya pikir semuanya pasti takdir. Dan membuat saya merasa berani lagi. Jadi saya mengatakannya dengan keberanian. Setelah perceraian saya pikir saya tidak peduli dengan kehormatan atau rasa malu. Tapi itu sampai saya bertemu denganmu. Saya tahu saya tidak cukup baik. Saya gagal dalam pernikahan saya. Tapi kamu membuat saya tidak takut akan cinta. Kamu adalah orang yang membuat saya berharap untuk masa depan lagi. Jadi tidak apa-apa jika kamu menolak saya. Setidaknya saya tidak menyesal. Bing Ning. Saya pikir saya masih perlu berbicara denganmu tentang satu hal. Pernikahan dan perceraian bukanlah apa yang kita harapkan. Tapi itu hidup kita. Kita akan menghadapi kesulitan yang berbeda. Pada tahapan yang berbeda. Jadi apa yang kita lakukan? Hanya kita yang bisa mengatasi kesulitan ini. Saya pikir kamu masih wanita yang baik. Baik kamu bercerai atau tidak. Karena kamu telah berbagi rahasiamu dengan saya. Saya juga akan berbagi dengan rahasia yang telah tersembunyi di hati saya. Selalu ada seseorang tersembunyi di hati saya. Saya tahu. Itu Shou Deo. Apakah dia tahu? Saya pikir begitu. Tapi hal-hal sangat rumit antara kita sekarang. Langkah selanjutnya apa? Tidak ada. Tidak ada lagi setelah itu? Kamu bilang aku harus lebih berani dan semuanya bisa mulai lagi. Bagaimana denganmu? Tidakkah kamu berpikir beberapa orang itu lucu?
Mereka jelas dalam menghadapi orang lain tapi tidak dengan diri sendiri aku. Pernah seperti itu dulu. Dengan begitu banyak harga diri dan keras kepala. Aku tidak bisa mulai lagi. Ketika aku mengingat kembali, APA Salana Menji Sampingkan Mirka, mari kita kesampingkan kepribadian wajah kita dan kekeras kepala kita. Bukankah karena kita tidak bisa melepaskan orang ini? Tong Yu. Jangan takut akan masa depan dan terpaku pada masa lalu. Selama kamu tidak menyerah, semuanya bisa mulai lagi bukan? Katakanlah Shanghai adalah kota yang besar. Dari semua tempat aku ada rapat bisnis di sini dan aku mengambil rute ini karena macet. Kebetulan aku harus melihat kamu berdiri di sana. Seperti orang bodoh di pinggir jalan. Tidakkah kamu berpikir kita harus minum anggur? Bukan teh. Untuk merayakan kemungkinan bertemu lagi? Maksudmu merayakan kebohongan kekanak-kanakanmu? Apa dia kekanak-kanakan? Bukan begitu? Aku akan berubah. Jadi maukah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Aturan lama. Kamu bisa menyimpannya sendiri jika kamu suka wajah. Panjang tidak menyelesaikan apa-apa kamu. Lebih baik bahagia. Sejak aku pergi ke AS, kita telah menghentikan tradisi ini, tapi kita harus terus melakukannya aku. Tidak percaya kamu masih ingat kue ruby itu. Ketika aku masih kecil aku harus mencari cara. Untuk menghemat uang setiap tahun bulan ini. Dan mencari cara. Untuk membeli kue ruby favorit Suduo. Saya bisa melupakan ulang tahun siapapun. Tapi tidak untukmu. Besok adalah ulang tahunmu. Hari ini makanlah hanya sedikit. Besok saya akan membelikanmu pesta. Apa? Saya. Harus lembur. Besok. Dan mungkin bertemu klien. Lagi pula saya sudah tua, jadi saya tidak ingin merayakannya. Jika kamu tidak mau tidak masalah bagi saya. Jika kamu membutuhkan saya, kamu bisa menghubungi saya kapan saja. Selamat datang. Oke. Apa yang terjadi? Saya perlu mengurus sesuatu. Oke, saya akan mengantarmu kami. Akan mengambil ini kembali. Terima kasih. Oke, pergilah sekarang. Mengapa kamu tidak pulang dulu? Dia? Pergi. Dr. B. Kamu bisa jujur padaku. Saya akan langsung ke intinya. Saya mengaku pada Tong Yu hari ini selamat. Apa yang perlu diselamatkan? Selamat karena sudah bersama. Saya akan pergi jika tidak ada hal lain. Bolehkah saya selesaikan dulu? Saya bermaksud memberitahumu ini. Tapi saya tidak pernah punya kesempatan. Tong Yu mabuk saat makan malam reuni. Apakah kamu tahu itu? Saya tidak. Saat dia mabuk dia menelepon saya dan mengaku pada saya. Dr. B. Jika kamu mencoba memprovokasi saya, kamu memilih orang yang salah. Tapi dalam panggilan itu dia terus memanggil namamu. Suduo.
Saya bertemu mantan suami saya hari ini itu. Bukan pertemuan yang menyenangkan. Tepat saat saya tidak bisa pergi, Tong Yu muncul. Saya, kecanduan narkoba, saya tidak sadar memeluknya saya. Mantan suami mengira dia adalah temanku, jadi berhenti menggangguku aku. Tersentuh saat itu jadi. Aku mengaku padanya. Dia menolakku, tapi aku sudah tahu hasilnya. Karena saat aku memeluknya, yang kurasakan hanya cinta antara teman, bukan cinta antara kekasih. Sebagai wanita kita peka terhadap perasaan seperti ini, bukan? Tidakkah kamu ingin tahu apa yang dia katakan malam itu? Dia bilang dia pandai berpura-pura. Dia terus mengubah cara dia memperlakukanmu, sehingga kamu tidak bisa melihat melampaui itu. Dia juga ketat dalam segala hal. Dia bilang, beruang kutub tidak sekuat yang dia pikirkan dia. Juga memiliki sisi yang lebih lemah dia. Tidak pernah ingin menunjukkan sisi itu kepada siapapun. Dia hanya ingin penguin mengetahuinya dia. Juga bilang, apakah itu nyata palsu atau hanya berpura-pura? Dia masih ingin melanjutkan denganmu kamu. Harus terkejut bahwa aku bisa mengulang percakapan yang berkesan ini tanpa melewatkan satu kata pun. Sayanya itu bukan untukku, tapi untukmu. Mengapa kamu menceritakan semua ini padaku? Aku mencintainya, tapi dia mencintaimu. Mulai hari ini, akhir akan terjadi di antara kita. Aku harap kalian berdua bisa menghargai hubungan yang sulit ini. Berhenti menyimpan dendam lagi. Cukup pahami dia dan maafkan dia. Karena dia benar-benar membutuhkanmu. Sebenarnya kita semua menyembunyikan kelemahan kita di dalam hati. Bukankah itu berkah untuk bisa saling melindungi? Terima kasih telah menceritakan semua ini malam ini. Aku terkesan. Hubungan kita adalah apa yang tertulis di cangkir ini. Cinta terlalu singkat, melupakan terlalu lama. Semuanya sudah berlalu. Apa kamu tahu hal terakhir yang dia katakan padaku malam ini? Dia tidak akan pernah menyerah padamu. Jadi tolong hargai itu, Nona Su. Aku berharap yang terbaik untukmu. Aku sama sekali tidak merasa bersyukur. Tapi terima kasih. Halo, aku teman Suduo. Boleh aku tahu apakah Shodiao? Baru saja pergi, apakah? Kamu pergi? Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kamu. Mungkin membutuhkan ini. Terima kasih. Aku menunggu. Nona Sao meninggalkan ini. Oke, aku akan mengembalikannya padanya. Sampai jumpa.
Aku ada rapat virtual malam ini. Aku tidak bisa merayakan ulang tahunmu. Aku akan berusaha kembali sebelum jam 12. Aku sangat menyesal sayang. Selain itu dia bilang dia tidak peduli apakah hubunganmu itu nyata atau hanya kencan palsu. Dia ingin terus bersamamu. Di ulang tahunku, aku menghadapi pilihan tersulit dalam hidupku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bisa menganalisis jawaban yang aku inginkan secara rasional. Apa kamu sendirian di hari yang penting ini? Kamu membuatku kaget. Kenapa kamu di sini? Gadis ulang tahun ini, kesempatan langka untuk pulang kerja lebih awal. Aku datang untuk merayakan ulang tahunmu. Apa kamu masih ingat ulang tahunku? Tentu saja. Kenapa aku harus lupa ulang tahun Dewi? Terima kasih. Tapi aku tidak merasa ingin merayakannya hari ini. Aku sudah menyiapkan pesta lezat untukmu. Akan sayang kalau kamu tidak datang. Aku yang bayar. Dia di mana? Kamu akan tahu kalau ikut aku. Kemarilah. Berhenti berpikir, ayo pergi. Buku yang rusak. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Kamu akan segera tahu. Tolong. Jangan malas ikuti aku. Selamat ulang tahun. 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 Terima kasih. Aku hampir menangis. Kian. Buku yang rusak. Kamu di mana? Kamu pergi kemana? Selamat ulang tahun. Tenang, buatlah permohonan. Tiuplah lilinnya. Jason mengajariku membuat kue ini. Aku membuatnya tadi malam. Aku penasaran rasanya enak atau tidak. Kamu mau mencobanya? Bagaimana rasanya? Lumayan. Kamu tidak puas? Aku punya hadiah spesial lain untukmu. Ikuti aku. Kamu mau kemana?
Hadiahnya di sini. Ya. Dia di sini. Kita berlari ke sini. Apa yang ingin kamu tunjukkan padaku kamu? Pasti penasaran kenapa aku membawamu ke sini dan melewati semua tempat ini kan? Karena disinilah aku melewati semua kenangan indah dan rasa sakit yang menyakitkan. Tapi mulai malam ini itu akan menjadi kenangan masa lalu. Semua yang kita alami adalah yang membuat kita seperti sekarang. Karena cintaku yang gagal aku tidak percaya cinta untuk waktu yang lama. Setelah aku lulus sekolah, sampai aku bertemu denganmu. Apa itu? Terima kasih. Telah memberiku keberanian untuk mencintaimu. Tolong biarkan aku melanjutkan. Pacaran palsu denganmu. Mereka menciumku. Mirka di mana? Di tengah lapangan lihat. Berikan aku teropongnya. Teman-teman dari klub drone. Terima kasih banyak. Saya ingin berterima kasih atas nama Tong. Tolong tetap dalam formasi ini. Selama 10 menit lagi. 10 menit sudah cukup. Hanya 10 menit. Apakah 10 menit cukup untuk mencium mereka? Mereka harus mengendalikan gairah mereka. Lihat mereka sangat emosional. 10 menit tidak cukup untuk mereka. Hei. Ini momen romantis. Jangan jadi perusak. Oak. Berikan itu padaku. Tidak mungkin. Ini momen terbaik untuk temanku. Berhenti bekerja. Lihat formasi drone. Dan kembang api. Semuanya indah. Aku hampir menangis. Kamu membuatku menangis. Siapa yang menyalakan kembang api? Tidak menyangka ini dariku kan? Kami para teknisi juga bisa romantis. Tong Yu, ada apa denganmu? Ini sangat romantis. Aku kasih tahu apa. Hei kamu. Anda tidak diizinkan menyalakan kembang api di sini, Pak. Ya, kami menyalakan kembang api di stadion dan tidak ada gedung tinggi di sini. Seharusnya tidak masalahkan. Bahkan tidak di lapangan. Apakah Anda tahu peraturan keselamatan kembang API Shanghai? Kembang api dilarang.
dalam area lingkar luar Shanghai. Tolong Pak. Tolong maafkan kami. Kami lulusan. Kami lulus dari sekolah ini. Lihat pria di sana. Dia juga merupakan lulusan sekolah ini. Dia sangat menyedihkan. Dalam hubungan kecintaannya, akhirnya dia mengakui ke pacarnya, kami sangat cemburu jadi. Tapi Anda tidak bisa memecahkan aturan. Lihat dengan cara ini, jika semua pria di Shanghai mengatur kembang api, apa cocok? Baik. Benar. Kami terlalu ceroboh. Kami akan pergi. Tepat setelah kami melakukan Anda tidak dapat meninggalkan. Mohon maaf. Namun saya harus bertindak sesuai aturan. Saya meninggalkan kembang api di sini. Dan laporkan ke otoritas sekolah. Pertama di pagi hari. Maksud Anda kantor administratif? Oh tidak. Jujur, 3 dari kami sering pergi. To the office. Ketika kami belajar di sini. Ini benar berhasil. Malu harus pergi ke sekolah. Di air kami. Benar. Apakah Anda mencoba untuk keluar? Tidak, kami tidak. Kami tidak akan melakukannya. Ya saya tidak akan berkonsultasi dengan Anda. Saya akan menghubungi polisi sekarang. Saya menunggu. Baik pria tampan. Hari ini adalah hari besar. Mai. Teman baik mencatat saya. Jadi ini adalah hari yang sangat penting. Itu sebabnya kami mengatur kembang api untuk merayakan. Saya tahu kami telah memecahkan aturannya kami. Tidak akan melakukannya lagi, silakan hemat kami. Oke, Gan siap. Saya mohon Anda. Baik. Tolong. Jangan ulangi ini. Ok. Kami tidak akan melakukannya lagi. Bersihkan tempat ini oke. Apakah temanmu berhasil? Ya dia berhasil dia. Pasti akan melakukannya kembang. Api berhasil. Aku melakukan hal yang sama saat kecil. Aku menyalakan kembang api saat melamar istriku. Itu adalah kenangan romantis. Aku berharap yang terbaik untuk mereka. Tolong sampaikan salamku untuk istrimu. Kami juga berharap kebahagiaan untukmu. Kamu memang luar biasa. Kamu yang menyelesaikan ini, jadi kamu yang harus membersihkannya. Lebih cepat. Bersihkan tempat ini. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Dan semuanya berjalan baik antara kami. Lalu kami menghadapi masalah tentang masa depan kami. Saat kami lulus. Karena keluarganya tidak menyetujui hubungan kami, jadi mereka mengirimnya ke luar negeri untuk belajar dan memberinya teman baru. Sejak itu aku berpikir bahwa cinta bukanlah satu-satunya dukungan dalam suatu hubungan dan bahwa masing-masing dari kita dipaksa untuk menerima kenyataan. Jadi sejak saat itu, aku berkata pada diriku sendiri untuk menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi padanya selanjutnya? Dia meninggal dalam kecelakaan. Dan biarkan King Kong sendiri? Apakah kamu akan tersinggung ketika aku mengatakan ini padamu? Tidak. Setiap orang memiliki masa lalu mereka sendiri. Tidak perlu berterima kasih. Karena aku sudah menceritakan semuanya padamu. Itu berarti aku sudah melepaskan masa lalu. Tolong percayalah padaku. Dari sekarang kamu adalah satu-satunya untukku. Bagaimana denganmu? Untukku. Kamu selalu satu-satunya untukku.
Apa yang kamu lakukan? Aku memikirkanmu. Alasan yang tidak tulus. Ini perasaanku yang sebenarnya. Di mana teman-temanmu? Mereka baru saja pergi setelah bergosip mereka lebih bersemangat daripada aku. Aku menyuruh mereka pulang. Di mana temanmu? Sepertinya malam ini menginspirasinya. Dia sedang menulis dengan penuh semangat sekarang. Tidur lebih awal. Sampai jumpa besok sayang. Sampai jumpa besok. Selamat malam. Malam-malam. Karena kita tidak tega untuk berpisah, bagaimana kalau kamu datang ke rumahku? Aku sedang tidur berhenti mengirimiku pesan. Apakah kamu yakin? Ya, Apakah kamu benar-benar tidak datang? sudah cukup, aku akan tidur sekarang. Berhenti mengirimiku pesan, oke? Cinta adalah hal yang misterius. Ketika seseorang pergi, mereka tidak akan pernah kembali. Kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi, bahkan jika kamu menunggu mereka. Ketika cinta pergi, ia tidak akan pernah kembali. Tidak akan berhasil, pergi saja jika kamu bersikeras. Namun beberapa orang saling berpapasan. Mereka akhirnya akan bertemu kembali, dan mereka akan bersama seumur hidupmu. Kenapa kamu di sini? Jaraknya 500 meter dari sini ke tempat parkir. Aku ingin lebih lama bersamamu. Oke. Tidak heran. Aku bertanya-tanya suara apa itu, ternyata sepasang kekasih. Gila. Langka melihatmu bangun pagi. Urusi saja urusanmu sendiri. Aku bilang sebaiknya kamu bersikap baik. Jika kamu benar-benar ingin bersama dua-dua kamu, harus tahu posisimu adik ipar. Mengerti? Mengenai ini, aku akan memberitahumu untuk mengikuti Jason dan memanggilku kakak. Terserah, kami menyukainya. Bagaimanapun, kamu adalah adik ipar saya. Panggil saya kakak. Saya sangat menyukaimu. Terima kasih banyak. Apakah benar? Dia lebih tua darimu? Dia 2 bulan lebih muda dariku. Serius? Yah, kita akan terlambat. Jangan berdebat dengannya. Hei kamu, Tunjukkan dia kamu tidak diizinkan kembali malam ini. Ini bagus, dia bisa menginap di rumahku. dalam mimpimu, Shuduo, kamu sebaiknya pulang malam ini. Apakah kamu mendengarku? Berani sekali dia. Menggemaskan. Kencangkan sabuk pengamanmu. Saya bisa melakukannya sendiri. Ada seseorang di sana. Mengapa? Kamu malu? Ini terlalu berlebihan. Benarkah? Bolehkah saya mencium pacar saya? Kita, Harus pergi sekarang. dari hari ini, kita adalah pasangan yang sesungguhnya. Berhenti dan lanjutkan. Ya. Ada banyak orang. Di perusahaan kamu sebaiknya bersikap baik dan tetap fokus pada pekerjaan. Konsep. Tolong pindai untuk saya. Tuan Kuo. Kemarilah, sisihkan itu, saya memberitahumu. Tuan MA dari Departemen Filsafat telah merayu Nona Cui belakangan ini.
Tampilan. Apakah kamu melihat itu? Sungguh memalukan Tuan Kuo. Kamu kehilangan kebahagiaanmu. Nona Ce, apa yang kamu lihat? Tahukah kamu ada Robin di kampus? Benarkah? Saya tidak tahu tentang itu. Baru saja saya mendengar dia memanggil saya. Tapi ketika saya kembali itu sudah terbang pergi deh. Robin dikatakan sebagai burung cinta. Saya belum melihat itu. Tolong beritahu saya jika Anda melihat burung itu lain kali. Mr. MA, mari kita pergi makan siang. Tentu saja, Wi. Tidak dapat mengungkapkan proyek sebelum acara. Jangan khawatir, kami pasti akan memberikan Anda yang sama sekali baru dalam promosi mendatang. Anda bisa percaya pada saya. Apakah Miss Hao dan insinyur itu berciuman dan merias wajah? Bagaimana saya tahu? Apakah Anda yakin? Ya, lihat mereka sangat dekat hari ini. Jangan jadi orang yang sibuk. Urus urusanmu sendiri. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Ini milikku. Anda tidak minum teh hitam lagi? Mengapa saya harus tetap meminumnya dibandingkan minuman lain yang saya suka? Sekarang orang yang saya cintai adalah Saya. jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Ingat bagaimana canggungnya itu. Ketika kita berpacaran palsu dulu, kita sangat normal dan nyata sekarang. Biar saya katakan ini, saya lebih gugup sekarang. Ini adalah kekuatan cinta. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang serius Anda. Harus cepat dalam eksperimen Anda. Minggu depan adalah kampanye promosi. Saat ini semua mitra dan investor potensial mengharapkan proyek Anda untuk tentang dunia logistik yang sepenuhnya otomatis. Tidak perlu berterima kasih. Tapi saya kurang motivasi sekarang. Apa ini? Saya ingin ciuman yang nyata. Hanya ketika kita di rumah makan. Ami, Apa yang membawamu ke sini? aku pergi jalan-jalan. Dan lewat sini, akulah. Kamu mau minum apa? Pesanku seperti biasa. Ini latte kamu. Terima kasih. Tapi ini terakhir kalinya aku menawarkanmu minuman. Kenapa? Ini hari terakhir kerjaku. Aku akan mengundurkan diri. Kamu mau resign dan pindah kerja baru? Aku. Belum memutuskan. Mungkin aku akan pergi liburan dulu dan berpikir setelah itu. Atau mungkin aku akan mencari pekerjaan lain. Menarik. Seru. Kamu anak kecil yang cerdas, bukan? Kenapa kamu masih ragu-ragu? Orang-orang mudah buta karena masalah yang mereka hadapi. Kalau aku ikuti rencanaku, aku harus mencari pekerjaan yang berkaitan dengan karirku setelah program master selesai. Tapi, setelah mengerjakan tesis selama 2 bulan, aku jadi mengerti sesuatu. Apa itu? Pernah lihat kutipan di media sosial? Tunjukkan padaku. Apa pesan kali ini? Baca ini. Semua mahasiswa belajar mati-matian untuk ijazah dan tesis mereka. Hanya dengan begadang dan belajar keras. Barulah lulusan sadar. Mereka tidak cocok untuk gelar master. Sedangkan lulusan master mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melanjutkan ke doktoral. Sementara mahasiswa PhD akan sangat paham bahwa mereka sebenarnya tidak bisa belajar. Jadi jika mahasiswa belum pernah mengalami tugas berat menulis disertasi, dan bayangkan mereka akan sukses dalam hal itu, mereka
memiliki, terlalu percaya diri. Percaya, mereka adalah nabi yang akan menyelamatkan dunia akademis. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa belajar itu sia-sia? Aku Tidak akan mengatakannya seperti itu. Kurasa artikel itu mencoba menunjukkan bahwa esensi pengetahuan tidak selalu berasal dari buku, tapi mungkin ada dalam kehidupan kita. Jadi pekerjaan saya berikutnya akan berhubungan dengan hubungan manusia sebuah. pekerjaan yang berhubungan dengan hubungan manusia. Terdengar benar. Bagaimana dengan ini? Kamu bisa menjadi manajer toko kami. Kukira kamu sudah berhenti bekerja. Bukankah Kuo memberitahumu bahwa kami akan membuka toko permen? Toko itu akan dibuka minggu depan. Aku sudah berkeliling setiap hari mencari toko. Apakah kamu serius? Terlihat seperti bermain-main. Ketika memulai bisnis di usia ini. Kami tidak bermain-main. Kami serius dalam bisnis. Maksudku, mengapa kamu belum menemukan tempat di mana bisnis kamu akan dimulai minggu depan? Bukankah itu konyol? Itu kesalahanku. Kukira mudah untuk menemukan toko aku. Tidak menyangka masalahnya. Sewa toko di area ramai itu mahal. Mengingat bebannya, aku mencari sewa yang lebih murah. Tapi areanya tidak memuaskan. Ada yang salah. Kurasa kamu salah fokus. Pertama kamu perlu memikirkan demografi dari. Target audience kamu. Ya, kami sudah target audiens kami adalah wanita. Ini tidak cukup akurat. Apa karakteristik mereka? Berapa kelompok umurnya? Berapa bonusnya? Diberikan kepada mereka? Saya Tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Kamu sangat berwawasan. Saya asumsikan profil pelanggan toko ini mirip dengan toko permen saya. Bisakah kamu memberikan beberapa saran? Saya hanya bekerja di sini sebagai pekerjaan paruh waktu. Saya tidak punya saran yang membantu. Jangan terlalu rendah hati. Pertanyaanmu sangat berwawasan. Saya hanya mengatakan itu. Jangan terlalu serius. Baiklah. Pelayan di. Silakan saja. Oke. Pikirkan siapa target audiens kita itu. Harus akurat. Apa spesifikasi klien perempuan? Berapa kelompok usianya? Berapa uang saku mereka per hari? Semua ini penting. Jason. Apa kamu mau makan sesuatu? Apa yang kamu lakukan? Melamun? Tidak ada. Saya memikirkan apa yang Xiao Fei katakan padaku. Apa yang dia katakan? Bacalah. Pikirkan siapa target audiens kita. Terasa benar saya. Tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Bukankah kita menyambut semua pelanggan untuk makan di toko kita? Haruskah saya mengecualikan klien yang berusia di bawah 18 dan di atas 35? Jika begitu kita tidak akan menghasilkan uang. Tapi saya pikir, itu mungkin. Mari kita ambil contoh Phil Restoran. Meskipun restoran itu tidak pernah menentukan usia pelanggan yang akan makan. Pikir secara rasional. Kelompok usia menengah cenderung makan di restoran Cina. Sementara generasi muda cenderung makan di restoran yang menjadi populer secara online, terlepas dari keterjangkauan dan preferensi mereka. Jadi jelas untuk mengetahui bahwa pelanggan Phil Restoran adalah entitas manajemen dengan usia mereka berkisar antara 20-an dan 30-an. Tampaknya masuk akal. Bahwa Bagus. Saya akan memberikan contoh lain. Remaja tidak akan membaca artikel Saya Sakura online karena mereka tidak bisa memahaminya. Demikian pula, mereka lebih suka membaca topik yang nyaman, lucu, dan trendy. Sementara orang paruh baya tidak akan membaca itu karena mereka telah melalui kesulitan dan masalah dalam hidup. Mereka akan berpikir, artikel saya konyol dan mencari perhatian. Jadi saya memiliki gambaran yang jelas tentang audiens saya, yaitu pria dan wanita perkotaan. Di zaman kita, yang sedang berjuang dengan hubungan dan kehidupan. Anda memiliki pikiran yang jernih. Kian-kian saya adalah seorang jenius. Anda memuji saya. Saya melakukan beberapa penelitian tentang ini. Anda juga luar biasa. Anda bisa membuat kue dari buah kiwi dan kacang. Tentu saja saya seorang jenius. Jenius hanya bisa cocok dengan jenius. Kami adalah pasangan yang sempurna. Konsep. Anda mencari cinta spiritual dan kami harus menjaga jarak. Ini di luar kemampuan Anda. Xiao Fei akan mengurus toko. Anda bisa terus fokus membuat kue lezat yang cocok dengan selera saya. Dari semua bahan ini. Tidak masalah, tunggu saja saya. Saya melakukannya sekarang.
Hai, boleh tahu Ami di mana? Ami sudah pulang setelah bekerja. Ngomong-ngomong, saya sudah membayar tagihan Anda. Gadis ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu pergi? Terima kasih. Aku akhirnya bangun. Bagaimana bisa kamu pergi tanpa memberitahuku? Aku tidak ingin mengganggumu. Sangat menyenangkan menemukanku di sini. Aku mengganti bajuku dan datang ke sini untuk berbicara denganmu. Untuk satu alasan. Aku ingin meminta saranmu tentang lokasi yang cocok untuk toko. Nah, ngomong-ngomong, aku punya satu saran. Apa ini? Mungkin kamu bisa lari 5 km dulu. 5 kilometer kamu benar-benar. Baiklah, aku bisa. Haruskah aku lari 5K? Kamu setidaknya harus lari lebih jauh dariku. Dari hari ini, kita adalah keluarga. Aku berharap bisa dihormati. Bukan decoring di rumah. Dan diawasi oleh kamera. Seperti anjing yang diikat aku tidak. Tahan. Xiao Fei, kamu pastinya sudah menderita sejak kita menikah. Jika kita bisa kembali dengan selamat, aku akan bicara dengan Shengnan. Aku akan memberitahunya bahwa aku mencintainya dan ingin bersamanya. Aku harus melindunginya, merawatnya, dan hidup bahagia bersamanya. Aku harus memberitahunya ini. Siang, Xiao Fei, hentikan. Aku sudah cukup dengan ini. Aku lelah. Mari kita bercerai. Ya Tuhan. Jangan memaksakan dirimu, kamu perlu istirahat. Kamu tidak muda lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku harus memanggil ambulans untukmu, bukankah? Engkau bilang akan memberitahuku di mana lokasi tokonya setelah aku menyelesaikan 5 kilometer. Sebenarnya tujuanku adalah menyegarkan pikiranmu agar kamu bisa menemukan jawabannya sendiri. Serius? Bagaimana aku bisa punya pikiran yang jernih? Aku merasa pusing sekarang. Apa kamu bercanda? Latihan yang berat sekali. Tapi kamu sudah jauh sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu serius menanyakan ini? Aku sedang memikirkan tempat yang bagus untuk toko. Kamu sangat keras kepala. Baiklah, aku akan memberitahumu. Sebelum itu biar aku jelaskan dulu. Ini hanya pendapatku. Jangan salahkan aku kalau kamu tidak suka. Aku tidak akan silakan saja. Menurutku, kamu seharusnya tidak perlu mencari toko di lokasi strategis, tapi lebih baik pilih area yang membawa keberuntungan. Terus bagaimana? Tempat yang paling kamu kenal di sana. Tidak ada masalah. Dengan sistem penyortiran logistik Tino. Karena desain robot Tino sangat bagus. Begitu juga algoritmanya. Jadi itu berfungsi dengan baik. Dalam hal itu masalahnya terjadi saat mengirim pesanan dari gudang. Ada masalah besar dalam komunikasi antara robot dan sistem transportasi. Perintah perlu diperbaiki. Presiden, kita punya masalah serius di pusat penyortiran. Karena tujuan dalam kilometer terakhir tidak tetap di jalan yang sederhana, seperti area industri atau kampus universitas, tapi di area perumahan. Jalan di perumahan itu rumit. Ini adalah tugas yang sulit untuk mengimplementasikan sistem. Kami telah mengimpor
peta dari sebagian besar distrik di Shanghai ke dalam sistem prosesor. Namun hasilnya tidak memuaskan. Tingkat kesalahan pada sistem pengiriman otomatis cukup tinggi. Lacuk gila. Kotak pos pintar yang kami pasang di lingkungan ini sangat baik desainnya. Namun ketika kami mensimulasikan pengiriman paket, robot Tino selalu menunjukkan indikasi bahwa kode QR tidak merespons. Saya pikir, ini ada hubungannya dengan kondisi jaringan. Di lingkungan ini saya masih mencari masalahnya. Presiden, meskipun sistem kami tak banyak memiliki masalah besar, terdapat banyak kesalahan di setiap komponen. Berdasarkan statistik, ada 11 kesalahan. Dan 4 di antaranya harus segera ditangani. Ini berarti bahwa ketiga komponen dari sistem penyortiran otomatis bermasalah tak. Diragukan lagi, kita harus menghadapi tantangan ini meski sulit. Namun ini adalah masalah serius yang tak memiliki komponen tanpa celah. Masih ada waktu. Dan saya percaya itu. Namun jika gagal menyelesaikan masalah ini, kami khawatir tentang kampanye promosi. Saya punya ide. Kita akan fokus memperbaiki 2 komponen pertama dan mengurangi fungsi pada kilometer terakhir bagian transportasi cerdas. Dengan ini kita bisa lebih fokus menyelesaikan 2 komponen pertama. Demonstrasi kita dalam kampanye promosi akan Baik-baik. Mengapa kau berpikir begitu? Mengapa kau khawatir tentang kampanye ini? Apa harapanmu darinya? Ini hanyalah sebuah demo. Untuk menampilkan hasil desain kita, saya lebih suka memamerkan produk yang cacat namun memiliki prospek luar biasa serta nilai sistem yang kuat daripada gajah putih sempurna. Mengapa bersikeras pada kampanye promosi? Kita tidak perlu melakukan itu. Apa yang menurutmu kita lakukan di sini? Apakah kita hanya bekerja keras untuk menipu orang lain? tidak. Tidak. Kita melakukan ini untuk membuat hidup orang lebih nyaman dan mudah. Abaikan yang dangkal. Ini bukan alasan. Kita diciptakan. Pelatih benar. Kita semua harus keluar. Ya, kita semua harus keluar. Tidak masalah, kita bisa melakukannya. Ayo, kita bisa melakukan ini. Jangan terlalu bersemangat. Kamu sudah bekerja lebih dari 10 jam. Kembali dan istirahat. Oke. Bibi Shodio, kamu berbau seperti ayah. Ini aneh, aku juga mencium parfum Bibi Suduo pada ayah. Kita sudah sampai. Bukankah ini dekat zona sekolah? Aku memilih tempat yang kalian berempat tahu. Jadi kalian bisa memulai bisnis seperti bebek ke air. Kita harus sukses dalam pekerjaan ini tanpa kegagalan. Kita harus berhasil. Selamat datang di hari pertama kerja kita. Dia pergi.